Ghazali absen 30 dari SMK Negeri 1 Demak. Macet. Kisah ini dimulai pada akhir abad ke-19. Saat itu seorang warga Kudus bernama Haji Jamari sedang mencari cara untuk meredakan sakit di dadanya. Ia mencoba mencampurkan tembakau dengan cengkeh lalu membakarnya. Ketika dihisap, campuran itu menghasilkan bunyi kretek-kretek dari cengkeh yang dibakar. Dari suara itulah nama kretek lahir. Awalnya kretek hanya sebuah racikan sederhana untuk kebutuhan pribadi, namun siapa sangka campuran tembakau dan cengkeh ini justru menarik perhatian masyarakat. Aromanya khas dan rasanya unik membuat kretek mulai dikenal luas di kota Kudus dan sekitarnya. Masuki awal abad ke-20, industri kretek mulai berkembang secara lebih serius. Salah satu tokoh penting dalam perkembangannya adalah Nishimoto. Ia dikenal sebagai pelopor industri kretek modern. Dengan merek terkenalnya Bal 3, ia menerapkan strategi pemasaran yang saat itu tergolong maju, menggunakan kemasan menarik, promosi besar-besaran, bahkan membangun jaringan distribusi yang luas. Berkat inovasi tersebut, produk kretek meningkat pesat dari industri rumahan. Kretek berkembang menjadi industri besar yang menyerap banyak tenaga kerja. Ribuan warga Kudus menggantungkan hidupnya kepada pabrik-pabrik kretek. Seiring waktu muncullah perusahaan-perusahaan besar yang semakin memperkuat identitas Kudus sebagai kota kretek. Salah satunya adalah PT Djarum, berdiri pada tahun 1951. Perusahaan ini berkembang menjadi salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, bahkan dikenal hingga macam negara. Tak hanya itu, ada juga PT Nojorogo Tobacco Internasional yang berdiri pada tahun 1932. Perusahaan ini turut berperan dalam memperluas pasar kretek dan menciptakan berbagai inovasi produk. Perkembangan industri kretek di Kudus bukan hanya soal ekonomi, tapi juga tentang budaya dan identitas daerah. Untuk mengenang sejarah panjang tersebut, bangunan museum kretek di sana. Kita bisa melihat alat-alat reproduksi tradisional, sejarah para tokoh kretek, hingga perjalanan industri ini dari masa ke masa. Namun dalam mempelajari sejarah industri kretek, kita juga perlu bersikap kritis dan bijak. Di satu sisi, industri ini berperan besar sebagai membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah. Di daerah lain, kita juga memahami bahwa produk tembakau memiliki dampak kesehatan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, sejarah ini penting dipahami sebagai bagian dari perjalanan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Dari racikan sederhana seorang warga hingga menjadi industri besar yang di dunia, perjalanan kretek di Kudus adalah bukti bahwa inovasi kecil bisa mengubah sejarah. Kota kecil ini telah menorehkan kisah besar dalam perjalanan industri Indonesia, dan hingga hari ini kita kali ini dengar bunyi kretek-kretek, kita diingat bahwa dari kota Kudus, sebuah cerita panjang tentang kreativitas, perjuangan, dan perkembangan industri yang telah lahir. Ketiga, siapa tokoh penting dalam sejarah kretek? Salah satunya itu ada Haji Jamari, penemu kretek. Oke. Yang keempat, apa saja koleksi di museum? Itu ada diorama pabrik kretek, terus alat tradisional linting, sejarah foto-foto sejarah pabrik kretek. Oke. Yang terakhir, apa tujuan museum ini? Sebagai sarana edukasi dan nambah wawasan pelajar.